Pernah gak sih? Anda merasa udah jelasin sesuatu panjang lebar, tapi kayaknya semua informasi itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi lewat kacamata seorang pemikir jenius, William James, dan idenya tentang seni mengajar. Iya kan? Rasanya kayak ngisi ember bocor. Tapi gimana kalau masalahnya bukan di embernya, tapi di cara kita mandang pikiran itu sendiri? Daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Atareksia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Atareksia Psyche. Oke, untuk memahaminya, kita akan bedah 5 ide kuncinya. Kita mulai dari tantangan seorang guru, lalu kita akan lihat kenapa pikiran itu lebih mirip sungai, gimana cara membangun jalan tol mental, terus cara membuat ide baru itu nempel, dan akhirnya kita bakal ngerti apa itu inti dari seni mengajar. Yuk kita mulai dari bagian pertama, tantangan seorang guru. William James itu memulai dengan sebuah gagasan yang waktu itu radikal banget. Psikologi itu bukan buku resep buat mengajar, bukan. Jauh lebih dalam dari itu. Semuanya berawal dari sini. Coba bayangin, lebih dari seabad yang lalu, James memberikan serangkaian ceramah untuk para guru. Dan ini bukan manual teknis yang kaku loh, tapi lebih kayak obrolan mendalam tentang gimana sih pikiran manusia itu sebenarnya bekerja dan gimana guru bisa menunggangi alirannya. Nah, ini dia pembedaan yang krusial banget dari James. Psikologi itu ilmu, tapi mengajar itu seni. Maksudnya, ya, paham cara kerja otak itu penting banget, tapi itu baru separuh jalan. Guru yang hebat, kata dia, adalah seorang seniman yang pakai pemahaman ilmiah itu dengan intuisi, kreativitas, dan empati buat menciptakan pengalaman belajar yang unik. Sekarang kita masuk ke ide besar James yang paling terkenal. Sebuah metafora yang benar-benar ngubah cara kita mandang pikiran. Jadi, lupakan ember. Dan mari kita bayangkan sebuah sungai. Sebelum James, pandangan umum kayak dari filsuf John Locke itu nganggap pikiran kita kayak wadah kosong yang diisi batu bata informasi satu persatu. James nantang ide ini habis-habisan. Menurutnya, pikiran itu jauh lebih dinamis, nggak pernah diem, tapi terus mengalir, berubah, dan nyambungin semuanya dalam satu arus yang nggak putus-putus. Jadi, intinya begini, aliran kesadaran itu berarti setiap pikiran yang kita punya muncul dari pikiran sebelumnya dan bakal ngarah ke pikiran berikutnya. Nggak ada jeda. Inilah kenapa seorang murid bisa tiba-tiba keingat anjingnya di rumah pas lagi pelajaran matematika. Semuanya nyambung di aliran yang sama. Buat guru, ini artinya Anda bukan lagi ngomong sama pikiran kosong, tapi Anda lagi mencoba mengarahkan sungai yang arusnya udah deres. Oke, kalau pikiran adalah sungai, maka kebiasaan adalah arus yang paling kuat di dalamnya. James menyebutnya jalan tol mental. Nah, gimana arus ini terbentuk dan kenapa ini jadi kunci dalam pendidikan? Kutipan ini benar-benar jadi inti filosofi pendidikannya James. Dia percaya tujuan pendidikan itu bukan cuma ngisi kepala dengan fakta, tapi untuk melatih otak kita supaya tindakan-tindakan yang baik itu jadi otomatis. Menjadikan sistem saraf sebagai sekutu itu artinya menciptakan kebiasaan berpikir dan bertindak yang positif. Jadi kita nggak perlu berjuang lagi buat melakukannya. Terus, gimana cara membangun sekutu ini? James membaginya jadi 4 langkah simpel. Bayangin aja belajar naik sepeda. Pertama ada kesan, yaitu ngelihat sepeda. Terus ada respons, yaitu nyoba naikin. Awalnya susah kan? Tapi lewat pengulangan, jalur di otak kita antara ngelihat sepeda dan jaga keseimbangan itu jadi makin kuat. Akhirnya, itu jadi kebiasaan. Sebuah jalan tol mental di mana kita bisa melakukannya tanpa mikir. Dan ini nyambung banget kan? Ngajarin murid buat secara otomatis ngecek ulang kerjaannya, buat nanya kalau nggak ngerti, atau buat mikir kritis pas baca berita. Nah, itulah tujuan sebenarnya. Ini soal membangun infrastruktur mental, bukan sekedar ngisi gudang informasi. Oke, kita tahu pikiran itu sungai, dan kebiasaan adalah arusnya. Sekarang gimana ide-ide yang beda? Anggap aja kayak perahu-perahu kecil, bisa saling nyambung pas mereka ngapung di sungai itu. Hukum pertama ini simple banget tapi fundamental. Jadi ketika dua hal terjadi berdekatan dalam waktu atau ruang, otak kita langsung ngikat keduanya jadi satu. Inilah kenapa Anda nggak bisa mikirin A tanpa otomatis kepikiran B. Ini dasar dari hafalan dan rutinitas. Guru pakai ini tiap hari loh, misalnya pas ngajarin urutan sejarah atau langkah-langkah di rumus matematika. Nah, kalau hukum yang kedua ini, disinilah letak keajaiban kreativitas. Pikiran kita itu bisa lompat dari satu ide ke ide lain cuma karena ada kemiripan.
Awan sama kapas kan nggak pernah kita alami barengan, tapi otak kita lihat kesamaannya dan bikin koneksi. Ini adalah dasar dari metafora, analogi, dan pemikiran yang inovatif. Jadi, kita udah punya sungai pikiran, arus kebiasaan, dan jembatan asosiasi. Terus gimana seorang guru, seorang seniman menggunakan semua ini? Nah, inilah puncaknya. Seni dalam mengajar. Dan kuncinya, kata James, cuma satu kata, minat. James ini praktis banget loh. Dia bilang, jangan coba ciptakan minat dari nol. Itu susah banget. Sebaliknya, manfaatkan aja apa yang secara alami udah menarik buat anak-anak. Mereka itu kan secara naluriah tertarik sama hal-hal baru, gerakan, dan ikut serta secara aktif. Jadi daripada cuma jelasin gravitasi, mending jatuhin benda. Daripada cuma cerita sejarah, tunjukin fotonya atau putar filmnya. Ini dia mekanisme ajaibnya. Ternyata minat itu menular. Misalnya, kalau seorang murid suka banget dinosaurus, Anda bisa ngaitin pelajaran geologi yang mungkin ngebosenin dengan zaman dinosaurus hidup. Tiba-tiba, geologi jadi meminjam daya tarik dari dinosaurus. Minat itu menyebar lewat jembatan asosiasi yang kita bangun. Dan inilah puncaknya. Guru yang hebat, menurut James, adalah seorang maestro koneksi. Pikiran mereka itu terus-menerus nyari cara buat ngejembatanin materi baru dengan dunia si murid. Hobi mereka, pengalaman mereka, pertanyaan mereka. Mengajar itu bukan soal transfer data, tapi soal menenun pengetahuan baru ke dalam jalinan pikiran seorang anak. Jadi, pertanyaan ini bukan cuma buat para guru ya, tapi buat kita semua yang pernah mencoba berbagi pengetahuan. William James ngingetin kita bahwa ngejelasin sesuatu itu bukan cuma soal kejelasan, tapi juga soal koneksi, empati, dan kreativitas. Jadi, kalau mengajar itu sebuah seni, mahakarya apa yang akan Anda ciptakan? Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.